Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yuli Aryani dengan nomor pokok mahasiswa 239024495018. Saya merupakan guru ekonomi Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Hari ini, hari Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran pada KD 3.5 menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pada materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat. Demikian berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ikan di dalam kolam. Pergi fashion show biar bergaya. Izinkan saya memberikan salam untuk kalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah. Siapa ketua kelasnya? Ya Nisa, silahkan pimpin berdoa dulu Nisa. Oke, sebelum mulai Ibu akan mengabsen dulu ya, tolong didengarkan. Aditya Rahman, hadir. Al Ihsan, Azril, Citra Aprilia, Eni Rahmawati, Paujan Adam, Miranda Anisya Putri, Muhammad Pawas, Muhammad Jaini, Ahmad Sakir, Reski Nabila, Fadilah Gibran, Meli Agustin. Oke anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ya, baik ya. Baik, sebelum kita belajar, kalian coba cek dulu kiri kanan kalian, bawah masih ada sampah? Tidak ya? Ya. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Agar kita belajarnya bisa dengan nyaman ya. Bagaimana semangat hari ini? Semangat. Oke, sebelum Ibu memulai pelajarannya, Ibu mau mengetes fokus kalian ya. Ibu akan tunjuk perwakilan dari kelompok, ada 3. Yang pertama Ibu tunjuk siapa ya? Apan. Terus kelompok sini Paujan, kelompok sini Jaini. Ya, silahkan berdiri. Dimulai dari Apan. Iya. Lagi sekali. Ke atas. Ya, sekali lagi. Sesuaikan nadanya ya, sesuaikan nadanya. Ulang 1, 2, 3. Sampai habis ya, sampai habis musiknya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Apan. Siapa tadi? Ayo Paujan. Semangat, beri dulu tepuk tangan biar semangat Paujannya. Paskan dulu nanti kalau terus sampai habis musik ya. Ya. Ulang.
Oke, tepuk tangan dulu untuk Paulian. Sekarang Jaini. Beri tepuk tangan dulu untuk Jaini. Paskan musiknya ya. Ya. Ya, tepuk tangan. Baik anak-anak, tadi kita sudah bermain ya. Sekarang ada yang masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu? Ya, apa materinya? Oke, siapa yang masih ingat apa pengertian dari indeks harga? Oke, Jana. Oke, betul ya. Kita beri dulu tepuk tangan untuk Jana. Kemudian, siapa yang masih ingat macam-macam indeks harga? Siapa yang bisa? Siapa? Oh ya, Kolbi. Oke, betul ya. Yang dijawab oleh Kolbi. Kita beri dulu tepuk tangan untuk Kolbi. Jadi materi kita minggu lalu adalah apa? Indeks harga dan inflasi. Yang masih ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ya. Apa hubungannya anak-anak? Hubungannya adalah kebijakan moneter itu adalah kebijakan untuk mengatasi inflasi. Nah, sekarang Ibu tanya, kalian siapa yang rajin menabung? Siapa yang rajin menabung? Banyak nggak tabungannya? Hah? Banyak nggak tabungannya? Berapa digit sudah tabungannya? Ya, anak-anak, ada baiknya kita itu harus menyisihkan uang kita untuk ditabung ya. Agar apa? Itu dengan kita menabung, kita sama dengan membantu program pemerintah, yaitu khususnya dalam kebijakan moneter. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, bertanggung jawab, serta menghargai kerjasama dalam kelompok secara tepat. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran yang berupa materi pembelajaran kita hari ini, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi kalian bisa memperhatikan atau bisa mencatat ya. Diperhatikan ya. Nah, bab 5 ini berasal dari KD 3.5, yaitu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi, untuk bab 5 ini akan terbagi menjadi 2 video pembelajaran ya. Video pembelajaran yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai kebijakan moneter, dan video pembelajaran yang kedua yaitu mengenai kebijakan fiskal akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari mengenai kebijakan moneter ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian kebijakan moneter. Selanjutnya, ada tujuan dari kebijakan moneter. Yang ketiga, ada jenis kebijakan moneter dan cara penerapannya. Selanjutnya, ada instrumen kebijakan moneter. Dan yang terakhir, kita akan belajar untuk menghitung jumlah uang yang beredar. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kebijakan moneter. Dalam penunjang channel ini ya, karena setiap minggunya akan selalu ada materi baru. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah menonton video materinya ya. Dan ada juga yang Ibu bagikan link ya berupa materi yang ada di grup kelas kalian. Sekarang Ibu mau tanya, dari materi dari video tadi, siapa yang masih ingat
Apa itu kebijakan moneter? Saya, Bu. Oh ya, Adam. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Oke, betul ya. Beri dulu tepuk tangan untuk Pak Ujan Abang. Sekarang, tujuan kebijakan moneter. Siapa yang tahu? Ya, Nisa? Jadi tujuan kebijakan moneter itu adalah yang pertama menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua menjaga kestabilan harga, yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja, dan yang keempat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ya, betul sekali ya. Kita beri lagi tepuk tangan untuk Nisa. Sekarang, Ibu akan mengajak kalian bermain sedikit ya, bermain ini tapi gamenya ini materi pelajaran kita. Tapi kita berkelompok aja dan tetap di tempat duduk. Nanti Ibu beri pertanyaan, kalian tinggal menjawab atau menebak abjad ya. Bentar. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 mana? Angkat tangan kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, sekarang ini ada, silakan kalian menebak abjad apa yang duluan. Silakan. Kelompok 1. Kamu tinggal menyebut, itu kan ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, clue-nya adalah langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang yang beredar. Sekarang jawab dulu, apa? M. Oke, kira-kira ada enggak? Ada satu huruf. Ada satu huruf. Ayo, apalagi? Jawab rame-rame, nggak apa-apa. Nggak boleh, kelompok 1 aja. Ya, apa? Oke. Oh, ada satu. Ayo, diskusikan. Apa? N. Mana nih N? Ya? Apa? Kira-kira ada enggak? Apa lagi? T. R. Hah? Nyaring-nyaring apa? Ya, kompak dong, biar seru. D, oke. Oke. Ya, jadi jawabannya apa? Berarti betul ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang siap-siap kelompok 2 ya. Kebijakan dengan menjual surat-surat berharga. Silahkan sebutkan dulu. F. Nggak ada. Hati-hati loh, itu ada hukumannya loh. Hah? Ada tuh, ada 3. Sudah tuh, kebijakannya sudah terbuka. Kebijakan. Nah. Siap untuk kelompok 3 ya. Kebijakan uang longgar. Apa? Tebak dulu. Sepakat A? Ada 3. Hah? Ada 2. FKG atau L? Bener ya? Jeng jeng. 1, 2, 3. Ya, dari materi kita yang tadi, yang sudah kalian lihat di dalam video pembelajaran kita, apa kalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, Nabila. Apakah yang dimaksud dengan depresi ekonomi? Depresi ekonomi itu adalah penurunan aktivitas ekonomi yang sangat buruk dan berkepanjangan ya. Dalam ilmu ekonomi biasa juga disebut dengan resesi. Nah, sekarang siapa yang bisa membantu Ibu apa itu resesi? Ya, Azril, coba apa itu resesi? Adalah kondisi di mana roda perekonomian suatu negara itu semakin menurun atau melemah. Oke, betul ya yang dijawab oleh Azril, ya tepuk tangan dulu.
Baik, Ibu akan memberikan tugas kalian, tapi tugasnya tugas berkelompok. Ini kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Jadi ada 3 kelompok, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Oh iya itu tuh. Sudah, kalian bisa lihat itu LKPD-nya. Nah, di situ perintahnya, dilihat ya. Jadi materi kita adalah apa nih? Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi di situ nanti Ibu akan membagikan link, kalian diskusikan apa yang ada di dalam berita ya, berita yang di dalam link tersebut. Kemudian kalian simpulkan, kalian cari poin-poin pentingnya dan kalian masukkan di dalam PPT. Bisa kan? Bisa. Ya, bisa ya? Bisa. Kemudian kalian membuat poster. Membuat poster tentang kebijakan moneter. Sekarang kalian diskusikan, Ibu beri waktu 15 menit. Ya, 15 menit. Silakan diskusikan. Oke, anak-anak, sekarang perwakilan dari kelompoknya silahkan mengirim PPT-nya ke Ibu. Ayo, siapa? Kirim. Ayo maju. Maju 3 orang perwakilan dari kelompoknya bawa HP-nya. Ya. Oke. Syah, kirim. Oke. Oke ya. Sekarang kita persilahkan untuk kelompok 1. Silahkan moderator dan penyajinya silahkan maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu. Kalau teman-temannya menyajikan, kalian harus menyimak ya. Jangan asik sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memberikan pantun. Kota Solo asal batik Sudumukti. Warna coklat sangat serasi. Selamat siang yang saya hormati. Izinkan saya memulai presentasi ini. Berdirinya saya di sini untuk membuka presentasi untuk hasil diskusi kelompok kami, bukan untuk mengungkapkan perasaan saya ke doi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi menurut saya tidak, karena kata-kata sayang dan janji diucapkan oleh dia yang sebuah mengenang-mengenang dan menyisakan harapan tanpa adanya kepastian. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota Nur Abdillah Jana, Reski Nabila, Sri Ayu Nabila, Galih Nugroho, Muhammad Azwar Apandi, Kolbi Fakhrul Amin, Aditya Rahman, dan Fauzan Adam. Presentasi ini akan dibawakan oleh rekan saya Adam. Kepada Adam dipersilahkan. Resesi global. Cara menghadapi resesi 2013. Resesi 2023 akan membawa dampak besar bagi kehidupan ekonomi kita. Dalam presentasi ini, Anda akan belajar strategi untuk menghadapi resesi dengan bijak dan mengantisipasi dampaknya. Mari kita mulai. Pengertian resesi. Resesi adalah periode ketika terjadi penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi, seperti produksi domestik bruto atau PDB, investasi dan pengeluaran konsumen,
Resesi biasanya berlangsung minimal 2 kuartal berturut-turut. Strategi menghadapi resesi, perkuat modal kerja, mengelola arus kas dengan hati-hati dan menjaga modal kerja yang cukup untuk bertahan selama masa sulit. Cara mengantisipasi dampak resesi. Yang pertama, persiapkan dana darurat. Membangun cadangan keuangan yang cukup untuk menghadapi kemungkinan kehilangan pekerjaan atau pendapatan yang tidak stabil. Kemudian yang kedua, perbarui keterampilan. Mengasah keterampilan profesional Anda untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja yang kompetitif. Kemudian yang ketiga, jaga kesehatan keuangan. Memantau dan mengelola pengeluaran, mengurangi hutang, dan membuat rencana keuangan yang realistis untuk masa depan. Pengelolaan keuangan. Pertama, prioritaskan pengeluaran. Tentukan kebutuhan utama dan hindari pengeluaran yang tidak penting. Kemudian yang kedua, buat anggaran. Rencanakan pengeluaran Anda secara terperinci untuk mengelola sumber daya dengan efektif. Kemudian yang ketiga, tabung dan investasikan. Sisihkan sebagian pendapatan Anda untuk ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan yang lebih stabil. Peluang investasi. Properti. Investasi uang Anda dalam properti yang bernilai tinggi dan stabil. Kemudian yang kedua, saham. Pertimbangkan untuk berinvestasi dalam saham perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Kemudian yang ketiga, bisnis online. Mulai bisnis online di bidang yang Anda minati dan memiliki potensi pasarnya. Kemudian yang terakhir, pendidikan. Investasikan dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan meningkatkan nilai jual Anda di pasar kerja. Kemudian dampak negatifnya adalah penurunan kualitas hidup dan tingkat kemakmuran masyarakat, kenaikan tingkat stres dan masalah kesehatan mental di tengah ketidakpastian ekonomi. Itu saja, terima kasih. Nah, kemudian di sini ada poster kami. Kebijakan moneter. Baik, kami persilahkan kepada rekan-rekan dari kelompok lain untuk bertanya. Baik, kami persilahkan kepada rekan-rekan dari kelompok lain untuk bertanya. Silakan. Kan di tengahnya maraknya investasi bodong, kayak apa sih caranya berinvestasi yang aman? Oke, kami akan jawab pertanyaan dari kelompok lain, tapi kami akan diskusi dulu dengan kelompok kami. Oke, kami akan menjawab dari kelompok tadi. Ini jawabannya. Baik, untuk cara mengetahui bagaimana berinvestasi yang aman di tengah maraknya investasi bodong. Yang pertama, banyak browsing dan mencari tahu platform investasi yang tepat untuk pemula, serta jangan sampai salah mengikuti cara berinvestasi karena sangat merugikan Anda. Baik, terima kasih. Oke, kami tutup presentasi ini. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya minta maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai presentasi dari kelompok berikutnya, Ibu minta kalian berdiri dulu. Berbaris. Ya, berbaris. Yang cewek, cowok bikin 3. Ini cewek, kayaknya banyak cowok ya. 1, 2, 3. A, B, D, G. A, B, D, G. Pegang bahunya. Apa-apa. Ya. Makanya cewek, cowok. Ayo ulang ya. A, B, D, G. A, B, D, G. Sesungguhnya. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. A, B, D, G. Sebaliknya. Maju. Mundur. Maju.
lanjutkan untuk kelompok 2. Silahkan maju untuk moderator dan penyajinya. Ya, silahkan. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, jadi sebelum saya membuka presentasi kami, saya juga punya sedikit pantun. Ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa teman-teman jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan berekspektasi yang hanya bikin sakit hati. Maka dari itu perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Miranda Anisha Putri sebagai moderator, Hairunisa sebagai penyaji, Eni, Fauji, Fauzan, Fawas, dan juga Syakir. Jadi hasil diskusi kelompok kami ini akan dipresentasikan oleh Hairunisa. Kepada Hairunisa dipersilakan. Jadi ini hasil kerja dari kelompok 2, yaitu temanya resesi global. Pahami bagaimana resesi global dapat mempengaruhi perekonomian lokal. Kenali tanda-tanda dan penyebab resesi. Tingkatkan pengetahuan Anda tentang strategi menghadapi resesi. Pengelolaan keuangan dalam menghadapi resesi. Memanfaatkan tips pengelolaan keuangan cerdas, hidup hemat tanpa mengorbankan kualitas hidup. Investasikan dana dengan bijak. Rekomendasi untuk individu. Pertama, perluas jaringan. Jalin koneksi dengan orang-orang di bidang yang relevan. Yang kedua, perbarui pengetahuan dan keterampilan. Manfaatkan peluang saat resesi. Pembeli aset dengan harga terjangkau. Inovasi dan strategi bisnis. Support pemerintah dan organisasi program bantuan ekonomi. Pendidikan dan pelatihan. Kolaborasi industri, dan ini adalah hasil poster dari kelompok 2. Apa, Bu? Nah, jadi sebelum presentasi kami ditutup, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Jadi apa yang dimaksud dengan desertifikasi sosial? Desertifikasi apa? Ya, desertifikasi pendapatan. Nah, jadi sebelum kami menjawab pertanyaan dari kelompok 3, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Jadi, kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya ialah diversifikasi pendapatan adalah strategi bank untuk menghasilkan pendapatan lain yang berasal dari beberapa sumber lain pendapatan utamanya. Oke, sudah selesai. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 3. Silahkan maju perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana memberikan rahmat hingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Alisan yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi mengenai resesi global. Perkenalkan, nama saya Alisan
yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi mengenai resensi global. Adapun anggota kelompok saya adalah Fadil, Hikmah, Melia, Citra, Jaini, dan Dina. Dan Ajriel. Selanjutnya, untuk penyampaian presentasi, saya persilakan kepada Azriel, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi saya di sini akan menyampaikan presentasi dari PPT yang sudah dibikin oleh kelompok saya. Jadi saya berterima kasih kepada kelompok saya karena sudah saling support, saling membantu untuk menyelesaikan PPT ini. Jadi berdasarkan judulnya resesi global ekonomi. Nah, menyambut resesi global sampai mengurangi investasi dan menyimpan uang tunai. Resesi global di depan mata, saatnya bagi kita untuk mengambil langkah-langkah bijak dalam menghadapi dampak resesi ini. Dampak resesi global pada investasi resesi global dapat memiliki efek signifikan pada investasi, seperti penurunan harga saham, kerugian pada portofolio, dan ketidakpastian di pasar finansial. Alternatif investasi yang aman saat resesi di tengah ketidakpastian ekonomi, ada beberapa alternatif. 1. Menyimpulkan uang tunai. Mengapa penting? Menyimpan uang tunai adalah penting saat menghadapi resesi. Ini memberikan likuiditas dan keamanan finansial dalam situasi yang tidak pasti. Strategi mengurangi pengeluaran di masa resesi, ada beberapa strategi yang dapat kamu ikuti untuk mengurangi pengeluaran. Seperti melakukan perencanaan anggaran, memotong pengeluaran non-kebutuhan, dan mencari cara untuk menghemat uang. Cara mengelola keuangan di masa resesi. Mengelola keuangan dengan bijak menjadi sangat penting saat menghadapi resesi. Prioritaskan pengeluaran. Kesimpulan, resesi global adalah tantangan yang nyata tetapi dengan persiapan yang tepat, investasi yang bijak, dan rencana keuangan yang solutif, kita dapat menghadapinya. Jadi, ini poster yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Baik, teman-teman, sebelum kami menutup presentasi kelompok kami memberikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok lain jika ada yang ingin ditanyakan. Apa yang dimaksud dengan pasar finansial? Oke, mungkin jawabannya akan kami diskusikan dulu ya. Sudah, Son? Jadi untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 tentang apa yang dimaksud dengan pasar finansial, jadi jawabannya, pasar finansial adalah pasar di mana individu dan entitas dapat memperdagangkan efek-efek finansial, komoditas, dan barang-barang berharga lainnya yang dapat diperdagangkan dengan biaya transaksi yang rendah, yang mencerminkan besarnya permintaan dan penawaran atas efek-efek komoditas dan barang-barang tersebut. Jadi itu jawaban dari kelompok kami. Baik, demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kalian sudah dengan baik memberikan hasil dari diskusi kalian. Ada kekurangan sedikit, tetapi mungkin bisa ditutupi dengan yang lain-lainnya. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih. Tapi sebelum Ibu mengakhiri, kita mengadakan evaluasi untuk refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akan membagikan, silahkan kalian kerjakan secara individu.
silakan dikumpulkan. Kolektif aja ya, teman-temannya satu orang lagi. Baik anak-anak, waktu kita sudah hampir habis. Sebelum Ibu akhiri, kita akan simpulkan dulu siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Oke, Nisa. Jadi, kebijakan moneter itu bisa disimpulkan sebagai kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah belajar dengan baik. Masih tetap semangat? Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah menyenangkan. Jadi anak-anak, materi kita hari tadi kan kebijakan moneter. Materi kita selanjutnya untuk minggu depan adalah kebijakan fiskal. Karena waktunya sudah habis, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya tolong pimpin berdoa. Alhamdulillah Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Mohon maaf kalau segala kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.